Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo dimanapun berada, yang berbahagia, yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah, bahwa saat-saat ini kondisi kita pada umumnya masih diberi sehat walafiat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah dunia sedang dihadapkan dengan penyebaran COVID-19 sebagai pandemi penyakit menular yang sudah merata ke seluruh dunia, termasuk ke negara kita. Maka di tengah-tengah kita menghadapi penyebaran, penularan virus corona ini, kita jangan panik, kita jangan khawatir, takut yang berlebih-lebihan. Tapi juga sebaliknya jangan sembrono, jangan leha-leha, jangan meremehkan pengaruh besar dari virus ini. Kita sudah dididik oleh ajaran agama Islam dengan matang. Oleh karena itu marilah menghadapi ini semuanya, kita kembali kepada pedoman dasar. Yang pertama yang selalu diingatkan, jangan lupa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah, adalah takdir dan qada Allah yang harus kita terima dengan ridho, dengan lapang dada. Termasuk munculnya virus corona di akhir tahun 2019 yang lalu. Yang kedua, jangan lupa takdir Allah itu gaib. Rencana Allah itu hanya Allah sendiri yang tahu. Kita umat manusia diperintah untuk berusaha dengan sekuat kemampuan merubah diri ke arah yang lebih baik. Karena itu dalam menghadapi penyebaran, penularan, pengaruh COVID-19 ini, kita harus berusaha semaksimal mungkin kemampuan yang ada. Secara lahiriah, pola hidup sehat dan baik harus tetap kita pelihara. Makan minum yang cukup, bergizi, bervitamin dan seterusnya itu juga harus diteruskan. Kemudian menjaga jarak, membersihkan lingkungan secara lahiriah, semuanya ini sudah dibimbing oleh para pemimpin-pemimpin kita, dari pemerintah, organisasi, lingkungan, dan termasuk di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Mari kita taati itu semuanya, karena ini ikhtiar lahir yang harus kita kerahkan menghadapi penularan ini. Dan jangan lupa, doa itu termasuk senjata terakhir yang diajarkan Nabi kepada kita. Maka setelah kita berusaha semaksimal mungkin menjaga diri, memelihara diri dengan sebaik-baiknya, sehari-hari jangan lupa untuk berdoa ke hadirat Allah. Mohon perlindungan kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan oleh para alim ulama kita. Sampailah kemudian kita dianjurkan untuk sering membaca doa selawat tibbiyah. Selawat yang dengan berkah selawat kepada Nabi ini, mohon kepada Allah untuk kita ini dicegah, disembuhkan dari segala macam penyakit lahir batin. Saya kira keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Hikam dimanapun berada masih ingat dengan sholawat tibbiyah ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selawat tibbiyah ini jangan lupa untuk terus dibaca. Mohon kepada Allah berkah dengan selawat Nabi ini, kita diberi sehat walafiat jasmani rohani, hati kita bersih dari segala penyakit batin,
dan jiwa kita pun juga dibersihkan, diterangkan, dijelaskan oleh Allah. Kemudian ada lagi doa lidaf'il bala yang diajarkan oleh guru kita Al-Mukarram Abina Syekhina Al-Khajan Mansur, yang beliau dulu juga mendapatkan doa daf'il bala ini dari guru beliau, syekh beliau namanya sama Muhammad Khazin Panji. Anak-anak santri sudah hafal semuanya ini, karena itu jangan lupa untuk terus dibaca setiap ba'dal maktubat. Takhassantu bidil izzati wal jabarut wa atasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut isrif 'anna hadzal bala wal waba wal qahta wa ta'un innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir innaka 'ala kulli syai'in qadir 3 kali, lalu ditutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Apalagi di bulan Ramadan nanti, jangan lupa untuk terus doa itu mustajab kalau diaturkan dengan ikhlas, apalagi berkah bulan Ramadan. Doa lidafil balak takhassantu ini untuk selanjutnya terus juga dibaca secara rutin. Kemudian dari para alim ulama syekhina di lingkungan Nahdiyin, kita diajarkan dengan tawassul kepada Nabi Muhammad, li khamsatun udfi biha kharral waba'il makhatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wal fatimah. Dengan 5 manusia mulia yang dihormati, dimuliakan oleh Allah, kita mohon kepada Allah untuk dibersihkan dari menyebarnya wabak penyakit menular yang tak terbendung. Berkah Al-Mustafa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal murtada, berkah menantu beliau, sepupu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa benahuma, dan kedua putra beliau Hasan Husain, wal Fatimah, putri Nabi, istri Ali dan ibunda Hasan Husain, yakni Fatimah Az-Zahra. Ini juga termasuk doa di kalangan Nahdiyin untuk terus dibaca dalam kita membentengi diri agar supaya tidak terpapar oleh virus corona ini. Yang terakhir adalah doa Raden Nabi Muhammad SAW. Riwayat Imam Abu Dawud dan Nasai. Nabi mengajarkan kepada para sahabat-sahabat beliau, diketok tularkan sampai kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari penyakit kulit, penyakit belang, kemudian dari gila dan dari lepra kusta, termasuk sayyi'il asqam, dari penyakit yang mengerikan, yang buruk, yang mengkhawatirkan, termasuk virus corona ini. Nah, dengan usaha lahir kita membentengi diri, menjaga diri dengan beberapa petunjuk yang sudah kita laksanakan dan jangan itu ditinggalkan. Kemudian doa kita panjatkan kepada Allah, kehadirat Allah. Maka secara lahir batin sudah kita kerahkan. Maka usaha terakhir adalah wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bermaksud, sudah melangkah tegap dengan lahir batin, sudah serahkan diri kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Siap mental, ridho dalam hati, ikhlas dalam hati, kita menerima apa keputusan Allah. Satu di antara dua. Kalau Allah mengabulkan permohonan kita, mengiringi ikhtiar lahir kita, sukses dalam hidup, sehat walafiat, tidak terpapar sama sekali terhadap ini, maka kita terima dengan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum. Kita akan diberi tambahan oleh Allah, dunia akhirat terus bertambah kenikmatan yang akan dilimpahkan kepada kita. Syukuri nikmat, sukses, sehat. Nah, kemungkinan yang kedua, kita sudah berusaha lahir batin kerahkan, doa sudah lahiriah dan batiniah, namun ternyata Allah menentukan lain, kita gagal dalam usaha, kita sakit, kita menderita dan semacamnya, maka harus kita terima dengan lapang dada, dengan sabar, dengan tabah. Wa basyiris sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Inilah pedoman yang harus tetap kita pegang secara istiqomah. Jangan lupa
terhadap hal ini semuanya. Percaya kepada takdir qada Allah, baik buruk yang kita terima adalah hasil dari rencana Allah. Kita diperintah berusaha semaksimal mungkin, mengiringi dengan ikhtiar batin berdoa, serta tawakal kepada Allah. Kalau kita sehat selamat syukur, kalau kita gagal menderita ya sabar. Maka yang muncul dalam hati kita adalah sifat qanaah. Menerima apa adanya dalam hidup ini adalah keputusan Allah. Neriman ing pandum. Inilah modal besar kita menikmati hidup ini dengan puas, dengan tenang dan bahagia. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Mabul Hikam dilindungi oleh Allah, sehat walafiat, selamat, sejahtera, husnul khotimah nanti, dan kita mudah-mudahan bertemu dengan guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Khosin Mansur bersama ibunda, dan bertemu bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.